Sebentar lagi kita akan memasuki usia 1 abad Nahdlatul Ulama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa tentu ikut bersukacita, berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja karena capaian usianya yang hingga 100 tahun, tetapi yang sangat membanggakan adalah selama 100 tahun itu Nahdlatul Ulama mampu berkontribusi dalam banyak jalur, banyak aspek dan bidang kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah berjuang melalui jalur politik. Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu dari kelanjutan sejarah gerakan pengabdian Nahdlatul Ulama, kelanjutan upaya politik yang sudah dilakukan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita tahu sebelum merdeka, Nahdlatul Ulama sudah berkiprah di banyak sekali bidang. Bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan tentu saja gerakan pada bidang dan jalur politik melawan penjajahan. NU berkolaborasi dengan ormas-ormas Islam yang ada, mendirikan apa yang disebut dengan Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat dengan MIAI pada tahun 1937. Pada tahun 1943 Nahdlatul Ulama kembali berkolaborasi dengan ormas-ormas Islam lainnya mendirikan Masyumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah merdeka, tepatnya pada 7 November tahun 1945, Masyumi yang semula ormas keagamaan berubah menjadi partai politik. Yang menarik bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah pemimpin tertinggi dari Masyumi, baik sebelum jadi partai maupun setelah jadi partai politik. Maka Mbah Hasyim Asy'ari adalah ketua Majelis Syuro Partai Masyumi yang merangkap sekaligus sebagai Rais Akbar PBNU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pendiri Nahdlatul Ulama seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, dan para pendahulu Nahdlatul Ulama, mereka adalah para kiai, mereka adalah pembimbing umat, tapi mereka juga aktivis partai politik hingga wafatnya. NU sendiri sebagai organisasi pernah menjadi bagian dari Partai Masyumi, dan setelah keluar dari Masyumi, Nahdlatul Ulama justru menjadi partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Pada tahun 55, pemilu pertama dan pemilu kedua tahun 1971, Partai NU mengikuti pemilu dan alhamdulillah tahun 55 berhasil menjadi juara 3. Dan pada tahun 71 NU atau Partai NU berhasil menjadi juara kedua. Kalahnya hanya dengan Golkar. Bapak Ibu yang saya hormati, di era Orde Baru, setelah dipaksa untuk fusi dengan partai Islam lainnya untuk mendirikan P3, ternyata peran politik NU terus-menerus mengalami penurunan. Ini berakibat pada posisi organisasi yang menjadi terlemahkan pada berbagai bidang khidmah yang dilakukan oleh NU selama bertahun-tahun. Dalam situasi yang sangat sulit di masa Orde Baru itu, melalui muktamarnya pada tahun 1984, NU melakukan semacam rethinking, memikirkan ulang, yang berujung pada pengambilan sikap untuk keluar dari arena politik praktis. Mulai tahun 84 NU menjadi netral, tidak berpihak kepada partai apapun dan membebaskan kepada warganya untuk memilih partai apapun.
14 tahun lamanya NU tidak aktif di politik praktis dan lebih konsentrasi kepada empowering pada level civil society. Setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, NU merasa ada peluang besar untuk kembali melibatkan diri mengurus negara melalui jalur struktural. Maka tahun 1998 dengan kesadaran penuh disertai dengan keprihatinan, dengan doa, dengan istighosah, NU melahirkan partai baru. Partai itu bernama Partai Kebangkitan Bangsa. PKB didirikan oleh NU melalui proses organisatoris, melibatkan struktur NU dari PBNU, PWNU, PCNU hingga struktur di bawahnya. Deklarasi PKB sebagai partainya NU dilakukan oleh aktor-aktor utama di Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ilyas Rukyat, beliau adalah Rois Am PBNU. Gus Dur, beliau adalah Ketua Umum PBNU. Dan 3 tokoh lainnya adalah para Rois Syuriah PBNU. Posisi PKB pun diperkuat dengan keputusan Muktamar 99 di Lirboyo di Komisi Tausiah, menegaskan, memberikan rekomendasi, memberikan tausiah yang bunyinya agar warga NU di dalam menyalurkan aspirasi politiknya mempertimbangkan partai yang proses berdirinya dibidani oleh PBNU. Satu-satunya partai yang dibidani oleh PBNU di era reformasi hanyalah PKB. Oleh karenanya maka PKB sebagai bagian dari NU adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Karena itu kalau ada keinginan untuk PKB tidak bicara NU, tentu sesuatu yang menyulitkan dan tidak mungkin, dan itu bisa disebut mengkhianati sejarah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Sarasehan ini ingin menggali secara jujur, secara adil, secara objektif, melakukan refleksi atas peran sejarah dan dinamika gerakan NU di berbagai aspeknya. Masuki abad kedua, tentunya Nahdlatul Ulama dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Perkembangan teknologi yang pesat, situasi global yang dinamis, sumber daya alam yang semakin mengikis, problem pangan, ada krisis pangan global dan sebagainya, tentu menuntut NU dan PKB untuk mampu beradaptasi sekaligus mengembangkan inisiatif-inisiatif dan kreativitas dalam rangka menorehkan peran sejarah NU ke depan agar memiliki nilai dalam perjuangan kebangsaan dan kenegaraan mengisi abad kedua. Karena itu dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi bangkitnya bangsa Indonesia, sehingga NU dan PKB tetap menjadi bagian penting dalam membangun peradaban untuk mencapai Indonesia emas. Allahumma amin. Terima kasih kepada para narasumber. Selamat datang Bapak Dr. Kiai Haji Master Farid Masudi, salah seorang Rois Syuriah PBNU, nanti juga akan menjadi narasumber. Terima kasih kepada para narasumber sekali lagi. Terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir dalam forum ini. Selanjutnya undangan, insya Allah nanti pada tanggal 5 Februari akan diselenggarakan tasyakuran 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan di kantor DPP PKB. Mohon kehadirannya. Kegiatan ini juga akan dilakukan secara serentak di kantor-kantor PKB, baik DPW, DPC sampai DPAC. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.